Kita mah Idul Fitri, Ramadan, kita enak di dalam ibadah, tapi kita durhaka sama orang tua, jangan harap ibadah kita diterima sama Allah. Nabi jawab apa? Amin. Doa yang kedua, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Oi, istri durhaka sama suami, gak diterima pahalanya. Bib, gimana Bib kalau suami yang durhaka? Hadisnya gak sampai situ. Lah emang betul Bapak, hadisnya cuma sampai istri yang durhaka. Tapi Bu, yang para istri ini harus sadar, nanti di hadapan Allah yang ditanya habis-habisan adalah suami. Istri mah makan kerupuk kulit Pak. Saat dipanggil sama Allah, ya fulan, wahai fulana, kenapa engkau tidak pernah beribadah kepadaku? Istri ditanya. Jawaban istri apa? Tanya aja ya Allah sama suami saya. Ditanya sama suami, kenapa enggak diajarkan ibadah? Istri fitnah, suami fitnah, anak fitnah, mertua yang bilang fitnah durhaka lu. Mertua fitnah, ipar fitnah, anak, suami, istri fitnah, dunia fitnah akhirat. Kelak nanti di yaumil qiyamah, inilah yang akan dipertanyakan oleh Allah. Apa doa malaikat Jibril yang ketiga? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah jika ada seorang muslim yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Tidak akan pernah diterima sama Allah ibadah kita. Mau sujudnya kita jidat pindah ke belakang, gak bakal diterima. Mau sujudnya kita sampai 3 hari 2 malam, gak bakal diterima kalau kita sudah mutusin silaturahmi. Makanya orang pamulihan, lo maunya mah didatengin mulu sama gua, giliran ke rumah gua mah ogah banget. Nih besok tanggal 8 saya bikin open house halal bihalal fadol, yang mau datang ke rumah tapi jangan tangan kosong. Lah harapan kan boleh ya pan begitu. Dari jam 8 sampai jam 12 siang, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, ada 2 season jam 2 sampai setengah 5 sore. Malam Bib, malam maaf gue jadwal banyak ya. Fadol silahkan yang mau datang, mau silaturahmi boleh. Ini momen silaturahmi yang diajarkan oleh Nabi saat bulan Syawal. Kenapa sih kita datengin dulu tuh orang yang meninggal dunia? Betul nggak? Kan kita ke makam karena Nabi mengikuti, kita ngikutin Nabi. Saat Siti Aisyah radhiyallahu anha waradhaha, Nabi pernah Pak, ini buat suami nih, suami kalau pulang kemalaman jangan main gabruk-gabrukin pintu Pak. Ya Bu ya, kalau kan istri kaget begitu kan. Suami Nabi waktu pulang kemalaman buka pintu pelan-pelan Nabi, assalamualaikum sampai 3 kali. Nggak diketok, cuman assalamualaikum doang. Assalamualaikum, nggak dijawab. 2 kali assalamualaikum, nggak dijawab. 3 kali assalamualaikum, nggak dijawab. Buka pintunya pelan-pelan banget. Begitu sampainya ngelihat Siti Aisyah, dia Rasulullah duduk di pinggiran tempat tidur pelan-pelan, narok badannya pelan-pelan. Takut Siti Aisyah dalam keadaan tidur nyenyaknya terganggu. Kalau suami ibu gimana? Tuh hati-hati Pak, ini adab di dalam rumah tangga. Saadi lu dengerin baik-baik tuh. Jangan masuk kamar main gubrak. Itu yang diajarin sama Nabi. Yang selebihnya lagi, satu riwayat pernah lagi, Bapak, Nabi pernah pulang agak kemalaman, mau ketok pintu, nggak berani. Kenapa? Takut Siti Aisyahnya tidurnya keganggu. Gelar sorbannya di depan pintu rumah, tidur di bawah, di atas daripada sorbannya Nabi. Siti Aisyah terbangun ngelihat nggak ada Nabi.
Buka pintu ngelihat cuman ujung sorbannya, begitu dibuka Nabi bangun lebih dulu mengatakan, maafkan aku wahai istriku. Istri, bapak begitu enggak? Enggak. Tuh Pak, Nabi udah ngajarin sama kita. Kita di dalam urusan suami istri silaturahmi juga yang baik. Sering-sering ngobrol Pak. Jangan bapak bawa diri, istri bawa diri, akhirnya anak terbengkalai. Ini adalah satu momen yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, penyempurnaan iman awalnya tuh dari diri kita dulu. Iman itu bisa sempurna kalau kita ibadah. Kalau ibadah urusan kita sama Allah baik, sama urusan orang lain nggak baik, percuma. Ada satu riwayat dikatakan ada seorang ahli ibadah, hidupnya ibadah tiap hari sampai Allah kasih keuntungan, dia dipertemukan dengan malaikat. Malaikat diturunkan oleh Allah pembawa nama-nama orang ahli sorga. Orang yang ahli ibadah didatengin oleh Allah seorang malaikat saat dimana orang tersebut pulang ngelihat ini malaikat, ditanya, Tuhan siapa? Kata orang yang ahli ibadah, aku malaikat yang diutus oleh Allah untuk berjumpa denganmu. Apa yang ada di tanganmu? Ini adalah buku penghuni surga. Nah, coba dilihatin, pasti ada nama saya di dalamnya. Dibuka buku dari lembaran demi lembaran, nggak ada namanya. Sampai ujung nggak ada namanya. Dibuka sampai 3 kali, nggak ada namanya. Sampai Allah mengatakan, wahai malaikatku, sampaikan kepadanya, urusan dia kepadaku baik, tapi urusan dengan manusia yang lain nggak baik. 0, tidak akan pernah tercatat di dalam kehidupannya di dunia sampai ke akhirat. Yang baik sama tetangga, yang baik sama suami, yang baik sama istri. Anak juga harus begitu sama orang tua. Ingat, orang tua itu, anak itu mencerminkan bagaimana orang tuanya. Kalau bapak bisa ngedidik anak-anak, insya Allah anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Coba kalau yang kebayang, kalau ini anak bejatnya luar biasa, badungnya bukan main. Begitu ditanya, Pak, ini anak bandel, yang ditanya pertama kali orang tuanya, ini anak siapa? Itu yang pertama kali ditanya. Tapi kalau ini anak pintar, ditanyanya beda, Pak. Bu, tanyanya beda. Ini anak sekolahnya di mana? Kelas berapa? Tapi kalau ini anak bandel, ditanya itu anak siapa sih? Itu perbedaannya. Makanya saya mengatakan, Nabi SAW mengatakan, anak itu adalah fitnah dunia, fitnah akhirat. Didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Jangan jauhkan anak-anak kita dari alim ulama. Kita di sini masjid jauh apa dekat? Dekat apa jauh? DKM masjid ada. Ada DKM masjid. Kalau ada anak-anak main ke masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan diusir. Kenapa? Karena anak-anak inilah pewaris kelak untuk memakmurkan masjid. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu mengatakan, celaka bagi masjid yang sudah tidak terdengar suara anak-anak. Kenapa? Sudah nggak akan pernah ada yang memakmurkan masjid. Coba lihat anak sekarang, lebih senang main handphone apa masuk ke dalam masjid? Handphone. Orang kalau ke masjid, anak-anak pada lari-larian main-main di rumah Allah, di dalam masjid. Ya wajar, gede masjidnya, mungkin rumahnya sempit, nggak bisa main. Bib, habis gimana Bib? Kalau lagi sholat mah bercanda mulu. Pisahin softnya. Anak-anak dikasih selingin 3 atau 2 soft di belakangnya. Kalau anak-anak bercanda, iya lagi sholat, ya wajar, namanya juga anak. Coba kalau aki-aki yang begitu, imam lagi ruku main ditendang aja, bagaimana? Inilah kesempurnaan Islam, inilah kesempurnaan iman, saling menjaga satu sama lainnya untuk diberikan keberkahan dunia wal akhirat. Ini yang terakhir dari saya. Boleh? Boleh? Karena dari sini saya harus ke Cikubang, dari Cikubang ke Ciawi Lor. Saya bingung, saya lupa nih jadwal, saya nggak cantumin di tempat jadwal karena Habib Mustafa nelfon doang.
Saya lupa, saya nggak cantumin jadwalnya. Yang saya cantumin cuma Ciawi Lor. Ternyata Cikubang juga nelfon saya lupa naruh di jadwalnya. Begitu saya lihat tadi maghrib, ya Allah 3 jadwalnya. Tapi mudah-mudahan dikasih sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Tapi jangan kecil hati, yang penting kan isi ilmunya. Betul nggak? Insya Allah kepake dunia wal akhirat. Yang terakhir, yang namanya ngebangun rumah tangga sama kayak kita ngebangun rumah. Yang pertama, siapin dulu lahannya. Saadi, siapin lahannya. Perempuannya udah ada belum? Woi, udah ada? Pasti? Yakin? Udah pernah disentuh belum? Gua tabok lu men, sentuh-sentuh aja. Lahannya ada, tanahnya ada. Inilah yang dikatakan rumah tangga. Yang selanjutnya, siapin batunya, siapin pasirnya, siapin besinya, siapin gentengnya, siapin batanya. Untuk apa? Untuk ngebangun. Yang pertama kali yang dibangun genteng dulu apa pondasi dulu? Orang pemulihan nggak ada yang tembok dulu, nggak ada. Semuanya ponda. Untuk apa? Mempertahankan kekokohan rumah. Kalau pondasinya bagus, kokoh, rumah ratusan tahun insya Allah nggak akan runtuh. Coba kalau semennya diganti sama terigu, insya Allah 2 minggu rubuh tuh rumah. Betul apa betul? Yang diperiksanya dulu tuh pondasi, habis itu baru bangun batanya. Sekatin dulu untuk menjadi kokoh genteng yang terakhir. Sama begitu juga rumah tangga. Jangan main asal nikah tapi nggak tahu apa urusan dunia sampai ke akhiratnya. Didik istri kita untuk menjadi istri yang soleha. Dia nggak sholat, tegur yang baik. 2 kali juga dia masih nggak mau ibadah, agak dikencengin kerasnya pak, suaranya dikencengin. Yang ketiga, dia masih nggak mau ibadah, keluarin dia dari kamar, suruh tidur di ruang tamu. Berani nggak pak? Hahaha aja lu. Ini syariat pak. Masih nggak mau juga, pulangin ini istri ke rumah orang tuanya. Belum masuk talak, belum. Didik, suruh didik orang tuanya. Bapak, ibu, saya minta maaf, saya kembalikan anak ibu sama bapak ke rumah. Untuk apa? Tolong dididik, saya mungkin kurang bisa cara ngedidik anak ibu bapak. 3 bulan saya jemput lagi, 3 bulan didatengin ke rumah, masih nggak mau ibadah juga. Masuk talak 1, pisahin. Jadi orang di dalam rumah tangga bukan asal main cerai-cerai aja. Gak boleh, cerai boleh, tapi Allah paling benci perceraian. Kenapa? Putusnya silaturahmi. Jaga rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Didik istri kita, suami istri bahasa yang lembut sama jangan bu, nada tinggi kepada suami itu nggak boleh bu. Nada dengan tinggi, pak tolong ini pak, nggak boleh, dosa besar. Bib, kalau suami urusan dia, orang dia imam suaranya lebih kencang nggak daripada makmum? Allahu Akbar. Coba kalau Allahu Akbar, makmum juga bakal ngikut. Yang namanya imam suara lebih tinggi wajar. Kenapa? Biar makmum ngikutin. Ini kagak terbalik, istri yang suaranya tinggi, yang makmum malah laki-laki. Hahaha. Tuh yang perempuan begitu istri siapa sih? Istri Pak Kuwu katanya. Gak boleh teriak-teriak, apalagi sambil melotot kalau ngomong, dosa. Kalau ada istri yang begitu pak, colok matanya. Istri banyak aturan di dunia memang wajar. Kenapa? Karena istri adalah salah satu kunci suami masuk ke dalam surganya Allah. Istri gampang masuk ke dalam surga kalau mau. Mau nggak? Mudah-mudahan yang di sini semua istrinya ahli surga. Tapi bohong. Mau jadi ahli surga mau? Apa kata suami? Iya. Apa kata suami? Jangan ditolak. Apanya yang dia minta? Iya pak, iya yang, iya cinta, terserah mau ngejawabnya apa.
panggilan mesra kudu wajib harus di dalam rumah tangga.